Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Febiani Hartanto dengan NIM terakhir 06 ingin memberi review tentang materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 8 tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalad Nas, sebuah desa kecil yang berada di kawasan Sungai Nil. Dia bertumbuh di tengah keluarga yang sederhana dan menjunjung tinggi nilai agama dan juga pendidikan. Sejak kecil, Abdu dikenal sebagai anak yang tekun dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan dasarnya dimulai di desanya sendiri, di mana dia mempelajari dasar-dasar agama Islam dan membaca Al-Quran. Ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya dia dapat bersekolah di Universitas Al-Azhar di Kairo, salah satu pusat ilmu yang tertua dan paling bagus di dunia. Di sana, beliau memperdalam ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat. Setelah menempuh pendidikan di Al-Azhar, Abduh menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan mampu berpikir kritis dan membuat dia banyak dikenal oleh ulama. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa sudah ada kemunduran intelektual di kalangan umat Islam akibat kebiasaan taklid buta, yakni mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa pemikiran yang kritis. Setelah menamatkan studinya, dia menjadi guru besar di Al-Azhar dan mulai menulis berbagai karya ilmiah serta artikel pembaharuan pemikiran Islam. Karirnya terus menanjak hingga ia diangkat menjadi mufti Mesir yang jabatannya adalah keagamaan tertinggi di negaranya. Ia menekankan pentingnya rasionalisasi ajaran Islam, yaitu dengan memahami agama melalui pendekatan akhlak, sehat, dan ilmu pengetahuan. Menurut Abdul, Islam bukan penghalang bagi kemajuan, melainkan sumber inspirasi untuk membangun peradaban yang lebih unggul. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905, namun gagasan dan pemikirannya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi pembaruan Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya, pemikiran dan ajaran Muhammad Abduh berfokus pada upaya menghidupkan kembali rasionalitas dan dinamik berpikir dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa Islam sejati tidak bertentangan dengan akhlak, sains, dan kemajuan zaman. Justru Islam juga mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan berinovasi demi kesejahteraan bersama. Beberapa pokok ajarannya itu yang pertama menolak taklid buta dan menghidupkan ijtihad. Beliau menentang keras kebiasaan umat Islam yang hanya mengikuti pendapat ulama pada masa lalu tanpa mengikuti kajian yang kritis. Ia menyerukan agar pintu ijtihad dibuka kembali supaya umat Islam bisa menafsirkan agama sesuai dengan konteks kehidupan yang modern. Taklid buta membuat umat Islam terjebak dalam kebekuan berpikir dan menghambat kemajuannya. Dengan membuka ijtihad, Islam dapat selalu relevan, dinamis, dan mampu menjawab tantangan sosial, politik, dan ekonomi di setiap zaman. Yang kedua ada membedakan ranah ibadah dan muamalah. Abdul membedakan ajaran Islam menjadi dua kategori. Yang pertama itu ibadah, bersifat tetap dan juga tidak berubah karena mengucapkan hubungan langsung manusia dengan Allah. Yang kedua muamalah, bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Melalui pandangan ini, Abdul menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan juga realistis, mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga ada pendidikan yang terpadu. Bagi beliau, pendidikan merupakan sarana utama untuk membangkitkan seluruh umat Islam. Ia menginginkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai agama dan ilmu modern. Menurutnya, pendidikan yang hanya berfokus pada ilmu agama tanpa ilmu dunia akan menghasilkan masyarakat yang pasif dan juga tidak siap menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, pendidikan yang terlalu sekuler tanpa nilai moral juga akan kehilangan arah spiritualnya.
Tujuan pendidikan menurut beliau itu merupakan melahirkan manusia yang berilmu, berakhlak, dan juga seimbang antara kecerdasan, spiritual, dan intelektualnya. Selanjutnya adalah reformasi sosial dan juga moral. Beliau juga menekankan bahwa Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang besar. Ia ingin menghidupkan kembali fungsi sosial agama agar ajaran Islam menjadi solusi bagi berbagai persoalan masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Bagi beliau, agama juga menjadi kekuatan moral dan sosial yang menuntun manusia menuju kemajuan. Oleh karena itu, reformasi sosial dan moral menjadi bagian tak terpisah dari pembaharuan pemikirannya. Selanjutnya ada pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh tidak sangat relevan hingga saat ini. Ia memperkenalkan teologi progresif, yakni pemahaman keagamaan yang mengutamakan penggunaan akal, moral, dan kebebasan manusia dalam memahami wahyu Tuhan. Menurut beliau, agama dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Akhlak itu merupakan anugerah Allah yang membantu manusia untuk memahami wahyu dan menyesuaikan ajaran Islam. Ia menolak bahwa manusia hanya pasrah kepada takdir. Sebaliknya, manusia memiliki tanggung jawab untuk berusaha dan memperbaiki kehidupannya. Dalam konteks dunia modern, pemikiran Abduh itu sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, menghadapi radikalisme dan fanatisme. Pemikiran rasional dan moderat beliau menjadi dasar untuk melawan pandangan keagamaan yang ekstrim. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang toleran, terbuka, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, menjawab krisis moral dan juga sosial. Abduh menekankan bahwa Islam bukan hanya sekedar ritual ibadah, tetapi juga pedoman moral yang membangun masyarakat yang adil, jujur, dan berakhlak. Dengan mengedepankan teologi humanis, ajaran Abduh mendorong manusia untuk menjadi makhluk sosial yang bertanggung jawab dan bisa bermanfaat untuk sesama. Selanjutnya, mengatasi keterlatar belakangan pendidikan. Beliau melihat bahwa kebangkitan umat Islam tidak mungkin terwujud tanpa pembaharuan dalam dunia pendidik. Ia menolak sistem pendidikan yang kaku dan hanya fokus pada hafalan. Pendidikan yang ideal itu harusnya menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern seperti sains, matematika, ekonomi, dan juga teknologi. Dengan itu, umat Islam dapat bersaing dengan tingkat global tanpa kehilangan nilai spiritual dan moral keislamannya. Selanjutnya ada pemikiran Muhammad Abduh tidak berhenti di Mesir. Ia menginspirasikan gerakan pembaharuan Islam di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Tokohnya itu seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Ahmad Dahlan. Harun Nasution mengembangkan teologi rasional di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Nurcholish atau Cak Nur menyebarkan gagasan Islam yang inklusif dan kontekstual melalui semboyan Islam Yes Party Islam No. Dan juga Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan semangat pembaharuan pendidik dan amal sosial yang sejalan dengan visi Abduh. Muhammad Abduh adalah tokoh besar pembaharuan Islam yang mengajarkan bahwa Islam sejati selalu relevan dengan setiap zaman. Ia memperjuangkan Islam yang berpikir maju, menolak kebodohan dan kemunduran, serta menekankan pentingnya akhlak, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Pemikirannya memberi landasan kuat bagi terbentuknya teologi progresif, sebuah cara pandang agama yang mendorong manusia untuk berpikir kritis, berbuat baik, dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sosial. Warisan intelektualnya terus menginspirasi umat Islam untuk membangun peradaban yang damai, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan semangat pembaharuannya, Abduh membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mampu berjalan dengan seiring kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Mungkin cukup sekian review materi dari kelompok 8, yaitu tentang Muhammad Abduh yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, pasti banyak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.